Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang kamu perlu tahu tentang dia. Yes, apa aja? Aku nggak tahu sih, ini aku udah shuffle, kebetulan ada sekitar ya 6 deck kali ya gitu pokoknya. Ini buat kamu yang mau tahu aja tentang dia. Kalau kamu nggak mau tahu ya udah nggak usah didengerin ya. Kali-kali kamu udah muak, udah males banget gitu ya tahu tentang dia. Nggak apa-apa ya kalau kamu udah nggak mau peduli ya. Oke, karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Oke, silakan. Udah, jangan banyak-banyak ya orangnya yang dicek, nanti bingung energinya. Ya udah nggak apa-apa. Paling yang bingung ya aku sendiri yang bingung. Kalian tinggal dengerin aja kan. Oke, kita langsung mulai. Yang kamu perlu tahu tentang dia. Di sini kayak ada seseorang yang menunggu loh, lagi menunggu. Nungguin kamu nggak ya? Gini, aku ngerasa dia kayak nunggu seseorang. Kalau kamu ngerasa energinya dia kayak mendekat atau kamu susah lupa sama dia, kayak masih ketarik energi dia, ya udah dipastikan dia menunggu kamu. Ya, tapi pasti nanti kalian ada yang bilang, tapi kalau menunggu masa aku di blok? Ya balik lagi, aku udah sering bilang ya, keinginan hati seseorang sama apa yang dia lakukan, actionnya itu bisa berbeda ya. Keinginan dan action itu suka berbeda. Keinginan hati sama action seseorang suka nggak sinkron. Kalau sinkron, nggak ada manusia yang namanya galau, stres, bingung gitu ya. Ya bisa aja itu kan keinginan hatinya menunggu kamu, tapi kan ya bisa aja dia actionnya beda, kenyataannya beda gitu kan. Ya mungkin dia punya alasan lain kan, kenapa keinginan hati sama actionnya itu beda sama kenyataannya. Ada yang lagi baper banget kayaknya ya, sambil nunggu sambil baper. Tapi aku ngerasa di sini dia kayak kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak dikekang atau terkekang gitu loh. Jadi kayak dia ibaratnya ya ada di dalam suatu tempat atau keadaan di mana ya dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bergerak bebas. Kenapa begitu? Apakah dia udah punya seseorang? Apa dia udah punya pasangan, punya gebetan atau apa di sampingnya dia? Kalau dia udah punya pasangan wajar sih, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa buat kamu gitu ya. Tapi banyak juga kok yang single. Kalau dia single dan dia nggak bisa berbuat apa-apa, berarti ya dia bingung sama hubungan kalian. Dia juga bingung sama kamu gimana. Ya mungkin dia nggak tahu kamu tuh gimana ke dia, cinta nggak, mau nggak, suka nggak gitu. Jadi dia kayak ngegantung aja gitu. Jadi perasaannya kayak ngambang ke kamunya tuh, bingung ya. Yang perlu kamu tahu tentang dia, ada sesuatu yang diharapkan sebenarnya loh. Dia berharap sesuatu. Berharap ke kamu nggak ya? Canda mulu ya. Dia kayak berharap sesuatu, tapi dia tuh mencoba buat pasrah sama keadaannya. Dia kayaknya udah mulai bisa ikhlas dan udah mulai kayak nggak mau memaksakan kehendaknya dia. Aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak udah pelan-pelan mulai cukup dewasa. Jadi kan kalau orang-orang dewasa kan nggak mau memaksakan kehendak diri sendiri gitu, ya kan? Nih dia tuh kayak takut buat maju, buat ketemu, buat nampilin diri ke kamu. Kenapa dia takut? Kayak dia bersembunyi, tau nggak? Mungkin aku ngerasa juga kalian kayak nggak tahu kabarnya dia saat ini gimana. Karena dianya yang kayak menarik diri atau bersembunyi. Sebenarnya banyak ya dari mereka tuh tipe-tipe orang yang nggak tanggung jawab. Nggak bertanggung jawab maksudnya gini. Di saat hubungan dia sama kamu udah berantakan, udah nggak baik, dia ninggalin gitu aja. Nggak ada keinginan buat memperbaiki, nggak ada nunjukin diri buat
dia punya niat baik gitu ya. Hubungan kamu sama dia berantakan, chaos, ya udah, bye aja gitu dia. Malah yang lebih parah, banyak mereka yang setelah mereka ninggalin kamu, mereka tuh kayak langsung apa ya, deket sama seseorang, kayak punya hubungan baru sama seseorang gitu. Dia langsung fokus ke hubungannya sama orang lain gitu, seseorang yang baru di dalam hidupnya yang lagi deket sama dia saat ini. Ada yang kayak gitu ceritanya, ya kan. Kalau kamu ngerasa dia ngejauh sama seseorang, salah. Kalau kamu ngerasa dia menjauh energinya sama kamu, nah itu dia apa ya, perhatiannya udah teralihkan ke seseorang yang baru gitu. Ya biasalah ya, player. Tapi walaupun dia energinya jauh dari kamu, dia tuh masih ini memperhatikan kamu dari jauh, masih suka kepoin kamu. Benar, serius. Cuma dia kayak nggak punya keberanian aja gitu buat nunjukin diri ke kamu. Kalau kamu ngerasa tersakiti, terluka, disakitin sama dia, dia sebenarnya tahu. Tapi dia nggak punya daya gitu. Harus apa, harus gimana, dia bingung. Akhirnya dia lebih memilih buat pergi. Mungkin dia pikir ya udahlah, hubungannya udah telanjur kayak gini nih, udah telanjur chaos, ada yang sakit hati, ada yang terluka, ya udah dia pergi aja. Yang tadi aku bilang, lagi-lagi dia nggak kasih lihat punya niat baik buat memperbaiki hubungan atau buat sekedar minta maaf atau baik-baikin kamu gitu ya, atau memperbaiki hubungan kalian. Tapi sebenarnya ya, banyak dari mereka tuh yang bisa kita bilang nggak baik-baik aja juga hidupnya. Kayak struggle lah. Dia mencoba melalui beberapa masalah, banyak masalah. Banyak dari mereka nih yang kayak susah tidur di malam hari. Nggak tahu, emang insomnia atau memang banyak pikiran, stres. Kalau sekarang nih energinya ya, banyak banget yang kayak memanipulasi. Dia mungkin kayak pura-pura happy, padahal dia nggak baik-baik aja dalamnya. Yang dia tunjukin tuh ke dunia luar ya, dia yang ya everything is okay gitu hidupnya. Tapi dalamnya nggak sebaik itu. Ya ada yang stress, anxiety, overthinking, dan lain sebagainya. Dia ini kayak dihadapkan sebuah pilihan. Apa nih pilihannya nih? Ada yang LDR ya kalian ya. Pilihannya bisa jadi ya dia punya option selain kamu, atau dekat sama beberapa orang juga bisa, atau nggak harus orang sih pilihannya. Misalnya pilih pekerjaan atau kamu gitu ya. Tapi aku bisa bilang kalau memang dia tuh kayak ya deket sama yang lainnya juga, atau punya option lain ya. Selebihnya hidupnya dia ya fokusnya ke pekerjaan sih, ke karir. Karena banyak dari mereka aku ngerasa kayak orang-orang yang workaholic gitu loh, kayak gila kerja. Atau orang-orang yang memang masih mengejar hal-hal duniawi, ya kan? Kayak itulah, apa? Ya, material things lah ya, hal-hal duniawi. Sebenarnya ya, kalau yang aku tangkap, banyak dari mereka nih yang orangnya baperan. Jadi kalau udah baper tuh baper banget, sedih tuh sedih banget. Ya, orangnya gampang baper. Kalau udah ada masalah tuh langsung sedih, kepikiran. Ada yang kalian nih udah ngejauh atau memang beneran LDR ya? Komunikasinya gimana sih? Bagus gak sih? Ini bingung deh aku liatnya. Komunikasi kalian nih gimana? Atau on off kali ya komunikasinya ya? Aku ngerasanya on off deh. Kalau dibilang bagus gak terlalu bagus, dibilang buruk juga gak terlalu buruk. Kadang ya nggak ada komunikasi malah. Ini kalian pelan-pelan ngejauh nih. Dia mungkin pelan-pelan ngejauh, terutama kalau hubungan third party, cinta segitiga, atau salah satu ada di hubungan kalian gitu. Iya. Kalau kamu energinya lagi ngedeket sama dia, dia memang pengen komunikasi, menjalin komunikasi sama kamu. Tapi kalau kamu ngejauh energinya sama dia, kayaknya dia lagi intens komunikasi sama seseorang. Iya, baru sebatas komunikasi intens aja sih. Kayaknya. Dia nih kayaknya orangnya nggak sadar ya kalau udah nyakitin orang tuh.
Iya, atau bisa juga kalau dia, entah dia yang menyakiti seseorang atau menyakiti kamu, atau dia yang ngerasa tersakiti. Tapi yang jelas di sini dia tuh pengen adanya transformasi, kayak pembaharuan gitu loh di dalam hidupnya. Dia pengen berubah menjadi seseorang yang bertransformasi, ada perubahan buat dirinya sendiri. Kalau akhir-akhir ini ya, dia mungkin banyak marah, banyak kesel, memendam amarah, gampang banget marah, emosi. Makanya sikap dia tuh kayak dingin aja gitu ke orang-orang, ke sekelilingnya. Lebih banyak marah-marahnya. Yang kamu perlu tahu tentang dia, ini dia ada yang memang sengaja kayak mau menjauh dari kamu ya, energinya. Pelan-pelan kayak ngejauh, lari, kabur. Kabur, punya utang kali ya, kabur. Iya, emang kayak sengaja mau ngejauh aja gitu pergerakannya. Dia sebenarnya ada feeling sama kamu atau masih ada feeling sama kamu. Cuma kadang dia bimbang ya, terutama kalau dia yang memang banyak yang mendekat ke dia. Jadi kayak dia bimbang gitu. Entah bimbang pilih yang mana atau jadi energinya ya jadi kayak bercabang-cabang. Ya selain dekat sama kamu juga dekat sama yang lain gitu. Jadi kan perhatiannya bercabang-cabang juga. Ini kamu ngecek energi satu orang atau dua orang ya? Aku ngerasa ada yang ngecek energi dua orang nih, ketariknya nih. Ini dia kadang masih fokusin kamu. Ada yang masih menganggap kamu itu dunianya. Dan ada yang masih stalking kamu. Diam-diam. Kamu juga kayaknya nggak terlalu peduli nih sama yang suka stalking kamu ini. Kenapa nggak peduli? Udah males ya? Banyak dari mereka sih yang memang lagi ini ya, fokus, ada hal yang dia fokusin akhir-akhir ini. Makanya jadi kelihatannya mungkin sibuk, banyak kerjaan, terus jadi cuek sama kamu. Ada yang kayak berusaha lagi ngejauh sama hal-hal toksik. Mungkin dia punya teman-teman lingkungan atau apa gitu yang toksik-toksik, jadi dia berusaha kayak ngejauh. Walaupun dia berharap teman-temannya itu jadi berubah lebih baik gitu, nggak toksik lagi dan dia bisa deket lagi loh sama orang-orang itu. Tapi ternyata ya sulit menurut dia. Aku lihat di sini banyak dari mereka yang kadang tebar pesona ya. Kayak ini aja, tebar pesona. Kenapa sih dia single atau enggak? kayak pengen bikin orang tertarik ke dia gitu loh, kayak dia lagi menunjukkan karismanya, cie. Iya kayak gitu. Kadang ya ini sih dia lebih sering menarik diri menyendiri gitu ya, sendirian. Tapi kalau kamu memang energinya jauh dari dia, menjauh, sebenarnya ada seseorang sih di samping dia. Entah udah kenal lama atau belum, yang jelas ya orang itu kayak ada lah terus di samping dia. Entah teman sharing, entah teman ngobrol atau apa. Pokoknya orang yang selalu available buat dia. Yang kamu perlu tahu tentang dia. Kadang dia pengen cari perhatian kamu juga sih. Cuma banyak dari kalian yang kayak udah ngejauh dan gak mau tahu tentang dia malah. Kenapa? Dia nyakitin ya, nyebelin ya. Tuh hidup dia mungkin kayak berantakan, gak baik-baik aja sih sebenarnya. Ya jujur aja sebenarnya ada orang-orang yang kayak menarik perhatian dia, datang ke dalam hidup dia. Cuma dia kadang cuma ini aja sih, mencoba untuk nice aja, tapi nggak benar-benar direspon juga. Ya menurut dia nyaman dan cocok aja, nggak semuanya direspon sih sama dia. Ini dia kayak lagi ada masalah nih, masalahnya menyangkut rumahnya dia, entah di keluarga atau di rumah, kayak ada beban aja gitu yang dia rasain sama masalah ini yang berkaitan sama urusan rumahnya, urusan keluarganya. Kadang dia banyak ngelamun ya, banyak ngelamun, banyak termenung, mikir kenapa keadaan dia tuh kayak gini, nasibnya kayak gini ya. Kalau kamu seseorang dari masa lalu ya dia suka
termenung, ngelamun, inget kamu. Cuma dia sadar kamu sama dia tuh kayak udah berpaling satu sama lain, kayak udah masing-masing jalannya, hidupnya, kayak udah nggak mau tahu juga masing-masing. Tuh dia tuh kayak lagi ini apa, punya beban gitu ya, punya masalah mungkin sama orang-orang rumah atau apa. Tapi di sini aku juga bisa bilang ya, kayak ada sesuatu yang pengen dia ungkapin atau komunikasiin ke kamu. Iya, nah soal itu nanti coba kita cek ya, kira-kira dia mau menyampaikan pesan apa. Mungkin di akhir ya, bakalan aku kasih tahu dia pengen bilang apa. Tuh dia tuh kayak lagi nunggu seseorang, mungkin nunggu kamu. Kalaupun kamu ngerasa dia udah punya pasangan, kau udah punya pacar gitu ya, atau udah nikah atau apa, ya emang kenapa kalau dia nunggu? Ya nunggu mah nunggu aja ya kan, terlepas dari dia udah punya pasangan atau belum. Nah akhir-akhir ini dia lagi seneng sendirian aja dan lebih banyak waktu kayak menghibur dirinya, bikin seneng dirinya sendiri gitu. Apa aja. Gak terlalu peduli sih dia sama hidup sekitarnya, apalagi kalau dia orang-orang yang introvert ya. Kayak bodo amat gitu kan sama siapapun. Introvert tuh kayak gak mau peduli sama energi orang luar. Yang perlu kamu tahu tentang dia, kalau dia memang energinya deket sama kamu, ya dia fokusnya ke kamu aja nih. Dia memang udah cinta, udah sayang sama kamu, dia udah gak peduli sama siapapun yang ngedekat. Tapi kalau dia energinya lagi jauh sama kamu, dia memang lagi dekat sama seseorang. Sedekat itu, iya, ada romantic feelings lah ya. Makanya dia nggak peduli sama kamu, nggak apa ya, nggak dekat gitu energinya sama kamu, karena ya memang ada orang lain yang lagi dekat sama dia. So sad but true ya. Jangan sedih ya. Dia nih kayak udah tahu apa aja hal yang nggak penting buat diri dia, apa aja hal yang memang seharusnya dia udah move on atau healing. Di sini kita bisa bilang kayak leave behind what is no longer you, kayak apapun sesuatu yang udah nggak berguna buat dia, udah nggak penting, dia udah ninggalin semuanya gitu. Kayak udahlah, bye-bye aja. Aku ngerasa banyak dari mereka yang orang-orangnya tuh realistis, jadi kayak udah nggak mau terlalu lama terikat sama hal-hal yang menurut dia itu nggak penting. Nah di sini ada nih, kayak mungkin dulunya dia terpuruk ya, nggak baik-baik aja. Di sini kayak dia pelan-pelan bangkit, bangun dari kegelapan, atau mungkin ada yang kayak awakening, ada yang spiritual awakening, tapi dikit aja sih yang spiritual awakening. Tapi memang mereka pelan-pelan mencoba buat bangkit gitu. Dan mereka lebih ini sih, kayak ngejalanin hidup tuh ya lebih menggunakan intuisi aja. Feelingnya ngomong dia kayak gini ya dia jalanin kayak gitu ya. Karena dia bingung harus ngikutin apa gitu kan. Banyak dari mereka yang kayak introvert atau sendirian dan merasa kesepian. Gimana jalanin hidup, mau gak mau ya dia ngikutin intuisinya aja gitu. Cari pencerahan. Karena apa? Karena banyak dari mereka yang bingung. Ujung-ujungnya paling mereka sharing ke orang terdekat, ke orang yang mereka percaya. Kalau kamu kan pencerahannya di tarot ya. Tuh kan, di sini ada yang healing memang. Ada orang yang memang pelan-pelan healing atau memang udah ngerasa ada di titik udah heal, udah sembuh. Ini kalau ini ya, mungkin dia masih suka terikat ya energinya sama kamu, kayak masih suka tarik menarik. Dia juga bingung kenapa. Iya, kayak ada energi yang tarik menarik. Di sini pengen adanya pertemuan sama kamu, komunikasi dan pertemuan, tapi bingung juga pertemuannya tuh kapan, katanya mah. Kadang gini ya, siapapun yang mendekat ke dia jadi lebih bijak. Dia nggak mau sembarangan deket-deket sama orang lagi katanya nih. Nggak tahu, pengen lebih bijak aja gitu, nggak mau nanggepin siapapun yang mendekat ke dia. Mungkin dia takut baper atau takut sedih atau takut patah hati kali ya. Pelan-pelan dia ngerilis hal-hal negatif nih di dalam diri dia, hal toksik, negatif. Ya makanya itu kan yang bikin dia jadi healing juga kan. Ya makanya
Hal-hal itu juga kan yang bikin dia jadi healing, sembuh gitu, merilis hal-hal negatif yang ada di dalam diri dia. Terus dia kayak berubah menjadi seseorang yang lebih tahu akan dirinya sendiri, lebih self love, lebih apa ya, lebih healthy aja gitu, entah sehat secara mental atau sehat secara fisik, karena dia udah bisa nih mengeluarkan hal-hal toksik dan negatif. Kalau aku lihat di sini, apa ya, yang kamu perlu tahu tentang dia, ada yang dari mereka ini kayak coba apa ya, pelan-pelan mendekatkan diri ke Tuhan. Ada juga, tapi kayak ada loh mereka yang kayak pelan-pelan pengen mendekat ke kamu, menghampiri kamu gitu, kayak ada sesuatu yang pengen mereka tawarkan gitu ke kamu ya. Sebenarnya mereka sadar sih kayak udah beda arah, beda visi misi sama kamu ya, sadar, tapi kenapa energinya masih ketarik, masih pengen deket. Tuh di sini ada letter kayak apa, ada sesuatu yang pengen dia sampaikan, pengen dia kasih tahu ke kamu gitu ya. Dia mau ngomong apa mungkin, atau memang dia pengen komunikasi, bisa juga sih, pengen komunikasi, menyampaikan pesan, atau pengen mendekat, pengen menghampiri kamu. Energinya tuh ada yang kayak sampai ke dalam-dalam banget tuh, kayak apapun tentang kamu gitu loh yang dia rasain. Iya, ada yang ngerasa kayak dia nih udah ini banget, kayak rapuh banget, terpuruk banget gitu karena hubungannya sama kamu. Gitu sih aku ngerasanya. Tapi kalau soal keuangan, finansial atau rezeki, ada yang bagus-bagus aja finansialnya, walaupun love life-nya berantakan ya. Ada yang stres, tapi stresnya ini larinya nih ke makan. Ada kan orang yang kalau stres jadi makan terus gitu ya. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang ngerasa kayak minder atau insecure nih. Mungkin kamu lebih baik dari dia atau apa gitu. Jadi mereka nih kayak insecure, takut, atau mereka ngerasa kayak rendah diri atau nggak pantas deket atau kenal sama kamu. Ya, memang kamu sama dia udah menjauh sih. Komunikasinya juga kayak nggak jelas, atau dianya mungkin yang nggak jelas, kayak abu-abu aja gitu hubungan kalian, nggak ngerti ada status atau enggak, tapi deket, tapi baper, tapi belum jadian. Banyak kan yang kayak gitu. Dia ini kayak lagi gila-gilaan mengejar hal duniawi, kayak dia lagi fokus banget untuk mengejar goals di dalam hidupnya, terutama soal karir. Dia tuh masih pengen baik ke kamu, masih pengen welcome, nice, silaturahmi baik gitu, jangan musuh-musuhan. Ya gitu pengennya tuh, pengen adanya pertemuan. Mungkin kalian punya satu tempat gitu, dimana kayak cuma kalian doang yang tahu. Mungkin kalian pernah bertemu atau hangout atau main ke tempat itu ya. Satu tempat dimana ya kamu sama dia aja gitu yang tahu. Kayak apa ya, somewhere only we know, asik. Ada lagunya tuh ya. Bener gak sih judulnya? Somewhere only we know. Gitu deh pokoknya. Pokoknya tempat dimana cuma kamu sama dia yang tahu. Aduh, tempat rahasia ya kayaknya tuh. Secret place, asik. Atau ya sebenarnya kamu itu punya tempat di hatinya loh, yang orang tuh pada nggak tahu kalau dia tuh secinta itu, sesayang itu sama kamu mungkin. Iya, ada mungkin yang pengen minta maaf ya ke kamu kali, pengen minta maaf atau kayak ya udah deh kamu terserah mau marah atau mau apa sama dia, dia nurut-nurut aja gitu ya. Oke, apa yang bakalan dia omongin ke kamu? Ini kan yang kamu perlu tahu tentang dia. Seandainya dia bisa ngomong sama kamu, dia pengen bilang apa ya? Nih, you came closer than anyone, kayak kamu tuh, dia entah ya, kalau aku tangkap di sini bukan yang kayak kamu datang lebih dekat ke dia dibandingin orang lain, tapi lebih kayak dia ngerasa deket banget gitu sama kamu dibandingin orang-orang yang lain yang deket sama dia. Atau mungkin dia berharap kamu datang lebih dekat ke dia gitu.
Nah, dia di sini bilang I'm not available. Kalau di sini mungkin kita bisa bilang kayak dia mungkin udah punya pasangan atau dia mungkin ada seseorang yang lain. Atau bisa juga kayak ya dia udah nggak ada gitu buat kamu sekarang. Dia udah nggak bisa se-available kayak dulu, nggak bisa selalu ada buat kamu. Ya mungkin dia sedih, dia udah nggak ada waktu buat kamu atau dia udah nggak bisa se-available itu buat kamu. Entah memang dia sibuk, entah memang dia udah menjauh dari kamu, entah dia mungkin punya seseorang. Jadi ya dia bisa bilang I'm not available gitu ya. I left you before you could leave me, kayak apa ya, mungkin dia pergi atau ninggalin atau ngejauh dari kamu ya sebelum kamu ninggalin dia gitu. Jadi kayak di sini yang aku tangkep adalah ada seseorang yang memang pergi gitu aja atau ghosting gitu aja atau ninggalin kamu gitu aja. Ada yang tanpa kabar, ada yang pergi ninggalin atau putus tapi ya alasannya nggak jelas. Itu yang aku tangkap ya di I left you before you could leave me. Yang ini aku ngerasanya artinya lebih ke situ sih tadi buat video yang ini ya. Ya pokoknya yang aku rasain artinya lebih ke situ tadi, dia ninggalin kamu ya kayak dia tuh ninggalin, bukan dia ninggalin kamu sebelum kamu ninggalin dia, tapi lebih kayak dia ninggalin kamu duluan gitu, atau dia ghosting kamu, atau dia pergi ninggalin dan menjauh dari kamu gitu aja. Ini kalian ada yang cinta segitiga ya kayaknya, tapi aku bingung sebenarnya. Entah kamu yang mendatangkan seseorang atau dia yang mendatangkan seseorang di hubungan kalian. Karena kan tadi dia udah bilang I'm not available. Nah di sini aku lihat kayak I left when I saw you with someone. Jadi kayak dia ngelihat kamu sama seseorang. Karena dia tahu kamu sama seseorang, ya udah dia kayak ya dia kayak pergi aja gitu dari kamu gitu, dia kayak menjauh. Pokoknya di saat dia ngeliat kamu sama seseorang atau di saat dia tahu kamu punya seseorang atau udah sama seseorang atau deket sama seseorang, ya dia memilih buat pergi ninggalin gitu. Itu mungkin salah satu alasannya. Apalagi kalau kamu memang udah punya hubungan sama seseorang, kayak ya udahlah dia pergi aja gitu, nggak mau ganggu, atau memang ya kamu pilih dia aja. Baper nih, dia baper makanya dia pergi karena dia lihat kamu sama seseorang tuh kan. Memang di sini tuh ada yang cinta segitiga, kayak we both know I'm not the one for you gitu. Jadi dia bukan satu-satunya dan dia juga tahu itu. Benar, apakah dia bukan satu-satunya? Ya, I'm not the one for you, atau dia bukan satu-satunya, atau kamu udah punya pasangan atau udah deket sama yang lainnya, atau menurut dia itu ya dia tuh bukan yang tepat buat kamu, mungkin bukan satu yang tepat buat kamu. Di sini dia tuh ngerasa masih suka ketarik-tarik energinya sama kamu, ya terkoneksi, ketarik, belum bisa ngejauh atau belum bisa melepas. Ya dia bisa bilang kayak kita perlu buat apa ya, membiarkan satu yang lainnya pergi gitu. Ya mungkin dia udah ada di tahap ikhlas, kayak ya udah kamu pergi, ya udah aku biarin. Dia juga mau pergi, ya udah kamu biarin aja gitu. We need to let each other go. Kita ya perlu membiarkan satu yang lainnya pergi. Sedih sih, ini lebih ke cinta segitiga deh. Kayak ini tiba-tiba aku ngerasa aja banyak dari kalian yang cinta segitiga, third party di bacaan akhir-akhir ini nih. Tapi dia masih suka mikirin kamu kok, sering, atau memang ya sesekali dia masih mikirin, tiba-tiba ingat atau terlintas gitu. Dia gak bisa berhenti mikirin kamu karena ya dia masih ingat juga setiap detail waktu kalian pernah pergi ke suatu tempat spesial, atau di hari spesial, atau something spesial yang dia ngerasa dia nggak bisa lupain hari itu gitu.
mungkin ya kamu tuh suka nge-share lagu, musik atau apa gitu ya di sosial media, suka nge-share quotes apa, dan menurut dia itu buat dia. Kayak apalagi kalau kalian udah nggak komunikasi atau saling blok-blokan atau diem-dieman, dia yang dia tahu adalah ketika kamu nge-share sesuatu itu buat dia. You speak to me through music, katanya gitu ya. Nah dia tuh kayak berharap sebenarnya, dia berharap sesuatu tuh bisa berbeda sama keadaan sekarang. Misalnya kamu sama dia diam-diaman gak komunikasi, dia berharap ya bisa komunikasi, hubungan kalian baik kayak gitu, nggak saling apa ya, nggak saling diam-diaman gitu ya. Mungkin dia pernah ngelakuin salah, dia berharap kamu tuh bisa maafin dia suatu saat nanti, atau ya mungkin dia tahu sekarang kamu belum nggak maafin dia atau belum bisa maafin dia, makanya dia bilang one day I hope that you can forgive me. Ya semoga kau bisa maafin dia suatu saat nanti, suatu hari nanti. Mungkin kesalahannya dia besar kali ya, makanya dia kayak yakin aja gitu kamu nggak maafin dia atau belum maafin dia. Nah di sini dia juga bilang I knew exactly what I was doing, kayak dia tahu banget apa yang dia udah pernah lakuin ke kamu dulunya, entah kesalahan-kesalahan yang menyakiti kamu, bikin kamu terluka. Dia sadar dan dia tahu itu, makanya dia bilang ya dia berharap kamu bisa maafin dia ya. Nah yang terakhir dia bilang I love you unconditionally. Oh my god dia cinta kamu sebenarnya ya. Ya apapun keadaan hubungan kalian yang sekarang, ya apa aja lah, pasti hubungan kalian kondisinya beda-beda. Ada yang udah menjauh, ada yang menjauh karena keadaan, ada yang pisah gitu aja, ada yang mungkin dia pergi tanpa kabar, di ghosting atau apa ya. Walaupun misalnya dia pergi tanpa kabar, di ghosting, bisa aja dia masih cinta sama kamu, karena mungkin dia pergi karena suatu keadaan yang nggak bisa dia paksakan kalau dia tuh harus tetap sama kamu gitu. Pernah nggak sih kalian, kamu meninggalkan seseorang padahal kamu masih cinta sama dia, tapi kamu harus ngelepasin dia karena sebuah keadaan dimana kalau kalian sama-sama itu bisa saling menyakiti satu sama lain, atau dimana kalau kalian memaksakan kalian bersama itu bisa bikin terluka. Ya intinya dia mau bilang kalau ya dia cinta kamu gitu, apapun keadaan hubungan kalian sekarang, walaupun kalian diam-diaman atau nggak komunikasi, di lubuk hatinya yang paling dalam, the bottom of their heart ya, dia cinta sih sama kamu. I love you. udah cukup baper. Jadi aku yang baper ya. Aku yang tadinya ngantuk jadi gak ngantuk. Kenapa ya? Kayak dari hati gitu ya. Aku di sini berusaha sebagai ini aja sih, penyambung lidah ya. Suara hati dari mereka. Kalian kan suka malah senang minta yang baper-baper bacaannya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Scorpio, Pisces, Virgo, Libra, Cancer, Capricorn, Gemini, Leo, dan Aquarius. Zodiak aku dong. Inisial huruf dia atau kamu ya, dari nama kalian ada huruf T, L, K, E, H, J, Y, P, O, W, dan D. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin videoku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.